masih bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Temennya dulu ini baru 61, dan 76 ya, ngambil mata kuliah ini. Nah, satu udah masuk OIRI. Layarnya udah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum. Saya pasang aja biar. Menunggu yang masuk satu-satu ini. Tolong nanti kalau pas saya presentasi, mic saya, mikrofonnya berhenti, kamu anu aja ya, langsung bilang aja, Pak, unmute iklannya apa? Mute mikrofonnya gitu. Jadi saya Baik, Pak. berikan ya, kadang suka dari tadi ya, saya kabarkan ini. Tadi pagi Sika gitu. Tahu mahasiswanya bilang, Pak, saya buat Chrome-nya ya, Pak. Nanya, Chrome apa Meet? Oh ya, Meet. Boleh, silakan dibuat itu. Pas dibuat, dia ngasih kode gabung ke saya. Saya juga mikir, wah kok gabung saya lama banget, ini nggak bisa-bisa ini gitu. Begitu bisa bergabung, ternyata untuk ngajar juga suaranya kok nggak begitu bagus katanya. Samping itu sering apa itu kayak aborsi ya, tahu-tahu hilang suara saya harus masuk lagi dan sebagainya. Ya tujuannya katanya waktu itu biar saya nggak usah minta slide PPT-nya setiap kali, langsung saya bisa copy langsung di Meet-nya itu. Ternyata ya saya kirim lewat WA boleh, nggak jadi masalah. Ini saya buat sendiri jadinya tadi. Itu tadi yang kode awal, kode sisa mereka yang saya manfaatkan, ternyata sulit juga untuk Anda untuk bisa masuk. Sekarang bisa jelas ya suaranya ya? Halo? Udah kelihatan belum anunya ini yang slide-nya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Terlihat, Sudah kelihatan. Halo? Sudah terlihat, Bapak. Terlihat, Pak. Baik, baik. Kita mulai saja ya. Jadi untuk fungi itu, ini kebetulan yang saya tampilkan dalam ilustrasi filenya ini di habitat alamiahnya, ada yang di kayu, ya, kayu-kayu yang sudah melapuk, jadi dia kelapuk jamur saproba ya, jadi bukan parasitik. Perolehan senyawa-senyawa organiknya dari sisa-sisa bahan organik dari organisme yang telah mati jelas ya. Jadi biasanya kalau terbiasa dia hidup di wilayah itu ya, maka suatu saat kalau musimnya sudah cocok dan nanti dia akan tumbuh di situ juga. Saya sambil ngecek yang pada barusan masuk ini. Linglong ini berarti dia masuk adanya. Propal, seorang, siapa Propal ini? Halo Propal. Sebetulnya menggunakan menggunakan apa namanya? Ikonnya sendiri gitu loh. Jadi saya nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Karena ada saya pengikutnya juga dosennya, karena ini kan kuliah termasuk acara pertemuan formal, jadi harus rapi gitu. Dan nanti suatu saat diminta untuk on cam kalau misalnya mau tanya mau apa, jadi kadang-kadang ya mungkin sambil tiduran pegang HP, nggak usah pakai anu, gitu, nggak tahu ya. Jadi sebaiknya memang
minimal lah ikonnya itu jangan ikonnya orang lain ya, buat gitu. Ya, halo. Bentar, sambil udah kelihatan ya. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Halo. Oke, ya udahlah kita mulai aja ya. Jadi mereka sedang apa sebenarnya? Jadi ada hifa-hifa eksternal, internalnya di dalam substrat yang orang sering mengatakan sebagai hifa vegetatif. Dia mengambil nutrien di sana, sedangkan yang keluar ini seperti ini, bentuk-bentuk daripada badan buahnya ini memang merupakan hifa eksternal dari substrat dan biasanya mengarah ke udara, memang di mana di sana juga terdapat organ-organ reproduksi di jamur benang ya, konidi misalnya di kelompok Deuteromycotina ya dan sebagainya. Yang jelas ini aerial hifa di sini, ini hifa juga di sini, atau kumpulan hifa yang namanya Mycelium, madat, karena di kelompok-kelompok Basidiomycete itu badan buahnya ini strukturnya orang sering ada yang mengatakan ada 3 hifa itu, hifa sekunder yang berinti 2, lalu ada hifa steril, satu namanya fine bending hifa untuk mengikat kayak sapu itu diikat gitu ya, satu lagi skeletal hifa jadi bentuknya bisa tegar gitu ya. Jadi baik, sekarang kita lihat dari shaping habitat juga sifatnya ya. Jadi bahwa untuk kelompok fungi ini sangat beragam dan terdapat hampir di seluruh tempat ya. Orang sering mengatakan ubiquitous, jadi habitatnya itu mulai dari kondisi yang ekstrim, kadar garamnya yang tinggi, yang panas, sampai tempat-tempat yang menjijikan, busuk, bisa tumbuh tuh fungi ya. Nah ini penting bagi kesejahteraan manusia, terutama berperan dalam satu ekosistem hidup bagian darat. Ya, paling karena mereka memecah bahan-bahan organik atau mendaur ulang nutrien-nutrien yang penting ya. Jadi misalnya kayak sisa bahan-bahan makanan yang jadi degradasi, entah dia tidak langsung oleh jamur tadi, mungkin oleh kelompok-kelompok mesofauna atau organisme yang mungkin memanfaatkan untuk nutriennya dia, lalu nanti keluar ekskresinya baru dia gunakan untuk jamur ya. Nah, fungi merupakan ini konsumen ya, heterotrof. Cuma heterotrofnya tadi saya sebutkan ada yang heterotrof dia saproba menggunakan bahan organik dari yang sudah mati ya, dan yang parasitik ya berarti menggunakan atau menyerap nutriennya ya, terutama dalam hal ini glukosa ya, yang paling mudah dari organisme yang masih hidup ya, parasitik berarti dia, sehingga akan memperoleh bahan nutrisinya dengan pencernaan di luar tubuh atau external digestion. Jadi dia mengeluarkan enzimatiknya keluar, lalu setelah itu baru disedap bagian-bagian monomer yang kecil dan mudah masuk ke seluler, baru digunakan sebagai elemen metabolisme selulernya. Nah, fungi atau jamur juga mensekresikan enzim hidrolitik ya, serta asam ya, sama-sama organik yang dihasilkan dia untuk mengurai molekul-molekul organik kompleks menjadi yang lebih sederhana sehingga bisa diserap. Ada juga yang mempunyai kemampuan menghasilkan semacam kayak mikotoksin. Ya, di samping secara mekaniknya mungkin dia bisa melilit seperti itu, baru toksin yang dikeluarkan sehingga bisa menjerat dan perangkap mangsanya ya. Fungi juga membutuhkan senyawa-senyawa organik sebagai sumber energi dan juga untuk biosintesa senyawa-senyawa karbon yang lainnya, maka disebut sebagai fungi yang sifatnya kemoheterotrof seperti hewan, dan sebagian besar bakteri juga bisa kemoheterotrof. Jadi sumber energinya dari bahan organik yang telah ada menggunakan energi dari hasil reaksi kimiawi ya. Karakter dari fungi berkenaan dengan nutrisinya atau proses pengolahan nutriennya, bahwa
fungi sifatnya menyerap molekul-molekul organik sederhana yang terlarut, sebagai contoh kayak monosakarida, monomer karbohidrat, asam amino, serta senyawa-senyawa organik melewati dinding sel dan membran selnya. Dan beberapa kasus fungi memperoleh nutrien terlarut dari pemecahan ya, senyawa-senyawa polimer kompleks yang dilakukan oleh enzim ekstraselulernya atau depolimerase dilakukan di luar tubuhnya. Jadi dia sekresikan enzim yang keluar sana. Nah, proses pengambilan nutrien untuk kepentingan nutrisinya. Jadi orang sering merancukan itu nutrisi atau nutrien. Kalau nutrisi itu prosesnya sebenarnya. Proses nutrisinya external digestion. Tapi nutriennya apa yang digunakan? Ya glukosa, ya air, ya karbon, itu namanya nutrien. Terjadi pencernaan luar atau external digestion dan produknya bisa digunakan oleh organisme lain ya. Jadi dia semestinya memecah itu juga untuk kepentingan kehidupannya sendiri yang pertama itu. Dia degradasi dengan enzimatis yang dia gunakan, dia bisa menyerap. Namun karena mungkin jumlahnya berlebih-lebih sehingga organisme lain di sekitarnya mungkin makrosimbionnya kalau dia bersimbiose atau perakaran yang mempengaruhi terhadap kehidupannya atau memberi lingkungan yang nyaman untuk fungi, maka dia akan bisa juga memperoleh hasil pencernaan dari jamur ya, terhadap senyawa organik yang telah didegradasi tadi. Ini ada semacam kayak water film, jadi kayak permukaan atas daripada media cairnya membentuk semacam kayak selaput. Nah, ini juga dibutuhkan untuk difusi enzim dan nutrien, dan terutama untuk habitat yang lembab ya dan sensitif terhadap kekurangan, sebab mereka harus tetap permeabel terhadap air ya. Pada pencernaan ekstraseluler, halo? Mohon maaf Pak. Enzim dilepas ke lingkungan dengan tanpa dikontrol ya. Ini Mbak. Putri Eka Ramadhani izin masuk. Apa? Oh Izin iya masuk. iya. Diklong tadi ya. Ya, Putri Eka Ramadhani ya betul. Nih masuk silakan. Terima kasih Pak. Maaf ya ini kamera saya tidak saya aktifkan karena biasanya akan mengganggu suara saya, jadi tidak apa-apa. Anda melihat foto saya aja silakan. Baik Pak. Ya ini ada David masuk 69, berarti kurang 7 orang lagi yang belum masuk. Ya udah nggak apa-apa. Kelihatan ya udah ya slide-nya. Halo. Sudah Slide-nya Pak. udah kelihatan. Terlihat, Apa ada yang kesulitan persepsi enggak? Ada, Pak. Persepsinya ada yang sulit. Siapa namanya Mbak? Nanti di Fatul Lailiyah, yang lainnya kalau ada ditambahkan aja di situ di bawahnya, di pelaknya biojamur itu. Baik, jadi pada lingkungan atau pada pencernaan eksternal, enzim akan dilepas dari miselium jamur, terutama miselium yang vegetatif, dengan tanpa dapat dikontrol. Sebagai contoh ini, pada Sclerotium rothschild, jamur ini mensekresikan asam oksalik yang akan mengakibatkan pH turun sehingga bisa sampai 4,0 ya. Ini merupakan pH yang terbaik untuk melepas enzim pektik yang mampu mendegradasi lamela tengah dinding sel tanaman itu ya. Disekresikan ya lunak ya. Ini saya ingat, jadi ini kayu kebetulan ya. Kalau dibaca sejarahnya dari buku mikologi itu jelas. Jadi kenapa orang-orang Tiongkok dan sebagainya ya itu meyakini bahwa di dalam jamur mempunyai kekuatan yang luar biasa dengan
senyawa-senyawa yang disekresikan ya, artinya ya, bukan ekskresi. Kalau ekskresi kan nggak berguna. Sekresikan ternyata dia bisa menjebol, apa itu pertama ketemunya itu, menjebol pondasi atau apa, lantai dari gudang peluru. Yang orang tahu gudang peluru itu bukan main kerasnya, tapi ternyata dengan enzimatik yang jamur dia punya bisa keluar gitu. Kalau dengan secara fisik cuma hanya miselium yang rapuh, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga di sana itu setelah diselidiki menjadi suatu keyakinan sekarang bahwa di jamur memang banyak sekali khasiat-khasiat yang membantu dalam proses penyehatan fisik seseorang, sehingga orang sering mengatakan sebagai the elixir of life gitu ya. Itu ya, sampai dibuat kayak patung juga ya, patung jamur. Jadi karena itu tadi ya. Ini juga begitu, jadi sekresi enzim yang berlebih seperti itu, lamela tengah dinding sel aja rapuh gitu ya. Jadi mereka yang sudah mati terutama biasanya itu yang sudah nggak bertahan, dia akan mudah diterobos oleh miselium jamur. Nah, akibat pengambilan nutrien yang terus-menerus, maka akan timbul suatu substrat yang miskin atau zona yang atau substrat exhaustion atau zona of erosion orang mengatakannya. Di sekitar hifa akan merangsang pertumbuhan bagi ujung hifa dan juga mengerahkan gerakan sitoplasma menuju substrat segar. Jadi apa itu? Menjadi tempat untuk setelah diserap substratnya masuk ke sitoplasma gitu ya. Itulah yang menjadi sebab ragi tidak pernah mengajukan enzim-enzim depolimerase, misalnya untuk pati dan selulosa, karena mereka tidak akan mampu menghindar dari daerah miskin tersebut ya. Di cairan gitu ya. Sebagai gantinya ya, dia kan uniseluler. Sebagai gantinya mereka lebih menyukai habitat yang kaya akan nutrien terlarut, misalnya pada daun, permukaan buah dan akar, atau pada membran yang bermukosa. Bagi contoh, Candida albicans yang kita tahu dia suka pada organ genitalia wanita ya, di serviks ini banyak ini penyebab keputihan ya. Jadi alasannya tadi itu dia tidak berupa suatu miselium tapi uniseluler gitu ya. Kalau di sekresi banyak dia nggak bisa tumbuh dengan jamur, bisa dia miseliumnya atau hifanya tumbuh substrat jauh itu bisa ngambil daerah-daerah yang masih penuh dengan nutrien ya. Nah, sekarang ada daerah pertahanan atau defense territory di mana sintesis atau pembuatan enzim depolimerase diatur secara ketat, jadi disekresikan keluar dengan mekanisme kilas balik atau feedback mechanism, sehingga laju produksi enzim bisa seimbang dengan pemecahan produk yang digunakan organisme lain. Ya. Juga kalau dengan adanya ketat pengaturan feedbacknya ini, maka organisme lain maksudnya tidak bisa memperoleh kelebihan daripada hancuran dari senyawa-senyawa hasil degradasi yang lebih sederhana. Pemecahan senyawa polimer dilakukan oleh enzim yang terikat pada dinding sel, sehingga monomernya yang tersedia bisa digunakan oleh organisme lainnya. Samping itu dia juga bisa menghasilkan antibiotik sehingga bisa menghambat atau sebagai alat untuk proteksi kehidupannya dia dengan kompetisi dengan mikroorganisme lain yang ada di sekitarnya. Kebutuhan karbon dan energi, bahwa hampir segala bentuk senyawa organik alami dapat digunakan sebagai sumber karbon dan energi oleh beberapa jamur fungi, dan hampir semua fungi menggunakan glukosa. Sementara sebagian yang lain menggunakan maltosa, ektosa, pentosa, dan derivat gula, asam, dan alkohol. Karena apakah glukosa? Karena glukosa itu kan sifatnya monomer terkecil daripada karbohidrat, dan hampir seluruh organisme itu punya enzim konstitutif yang tinggal memakai aja. Jadi contoh kayak di E. coli aja kalau dimasuki dalam substratnya ada glukosa sama laktosa, dia mesti akan menghabisi glukosanya dulu. Ya, penetrasi ke membran lebih mudah dan enzimnya sudah ada.
dengan laktosa biasanya harus perlu disintesis dulu ya. Sejumlah kecil spesies seperti Leptomites lacteus tidak mampu menggunakan glukosa ataupun maltosa, namun dapat menggunakan asam lemak, asam organik, dan gliserol. Jadi ini tergantung dari sifat mikrobanya itu. Mungkin lipolitiknya lebih kuat ini ya. Nah, ini gambaran daripada penggunaan karbon yang paling banyak, emang paling mudah diserap. Yang tertinggi adalah monosakarit ya, glukosa contohnya ya. Sakarit agak kurang, kalau lignin sulit untuk dipecah. Metan ya, perlu ada suatu enzim untuk memecah dulu ya, yang cukup banyak baru bisa dibuka kalau sudah sampai ada anjuran dari monomernya yang berupa monosakarit. Kayu atau selulosa ya, yang banyak mengandung selulosa, hemulosat, dan lignin, ini digunakan oleh fungi hanya sedikit. Selulosa merupakan bahan yang paling melimpah di alam, kurang lebih 40% dari bahan dinding sel tanaman, dan fungi mempunyai peran yang paling utama dalam proses pendekomposisiannya. Ini orang yang sering mengatakan keberadaan selulosa, hemiselulosa, lignin, ya, kalau di dalam tanah orang mengatakan sebagai partikel dari humus, ya. Jadi ada kurang lebih 40% masih dalam bentuk ini. Tapi yang lainnya sebenarnya ada, ya mikrobanya dari situ jamurnya, ya, ada terpecah, ada bahan-bahan yang sudah lebih sederhana lagi, lalu ada komponen-komponen ini sehingga kenampaan di tanah sehingga warnanya hitam gitu ya. Jadi proses penghancuran dari kelompok-kelompok polisakarit yang sangat susah ini, ya, meskipun dia lama bisa ya. Humus orang makanya humus. Namun demikian, untuk mendekomposisi selulosa, fungi memerlukan aktivitas kerja 3 enzim yang sekaligus disebut selulase, yaitu terdiri dari selubiohidrolase, suatu enzim yang bekerja pada memprotoli ya, exoactin, jadi pada elemen-elemen tepi daripada enzim tadi, yaitu memotong unit disakaritnya yang berurutan, dalam hal ini selubiose, dari ujung non-reduksi rantainya ya. Yang kedua, endoglukanase, ini memecah dari dalam atau endoacting enzim, bekerja pada bagian pusat rantai secara random dan akan memecah molekul-molekul dari selulosa menjadi potongan lebih kecil. Yang ketiga, enzim beta glukosidase, yaitu memecah silobiose menjadi glukosa ya. Silobiosa dan dengan kalau akhiran ini, akhiran nama enzim. Lalu untuk bagaimana terhadap materi-materi yang sifatnya meracuni atau orang sering mengatakan sebagai polutan xenobiotik. Xenobiotik merupakan suatu senyawa yang non natural, senyawa sintetik karena hasil rekayasa aktivitas manusia seperti plastik dan pestisida. Ternyata untuk bahan plastik merupakan bahan yang non-biodegradable karena tersusun atas rantai panjang polimer seperti polietilen dan polivinyl klorida, sehingga bahan ini tidak bisa masuk dengan sel. Artinya di situ ada proses pelapukan baik secara fisik, panas, lalu kerapuan kena hujan dan sebagainya, sehingga elemen yang menggunakan karena teradaptasi dengan kondisi yang mencemari tadi. Tetapi beberapa fungi mampu menggunakan komponen lain dari plastik komersial seperti plastik sizer atau ester glikol, hingga plastik bisa didegradasi dengan dilibatkan dalam proses fotooksidasi. Jangan bahan-bahan pestisida ya, banyak nyawa-nyawa klorinnya ini ya, atau diosin ya, seperti kayak DDT dan sebagainya. Ini fungi relatif tidak mampu untuk mendegradasinya. Sedangkan untuk hidrokarbon dan bahan buatan manusia lainnya, walaupun tidak umum di alam, tetapi masih mungkin untuk didegradasi oleh fungi, misalnya amok OTK resinase, jadi kelompok ascomisat yang mampu mendegradasi minyak mesin dan bahan bakar jet. Ini ternyata ada yang punya kemampuan itu. Nah sekarang
kebutuhan jamur akan nitrogen, fosfor dan besi, bahwa nitrogen dibutuhkan oleh fungi dalam jumlah terbesar sehingga nitrogen ini bisa menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan fungi di alam. Ya. Kita tahu bahwa untuk tuan sintesa membran, ya, atau asam nukleat, ya, ada basa-basa nitrogen dan sebagainya, ya. Lalu komponen-komponen lain, ya. Dan fungi tidak mampu menambah nitrogen dari udara seperti halnya bakteri, tapi mereka memakai atau menggunakan nitrogen dalam bentuk lain seperti amonium N4 atau dalam bentuk nitrat. Semua fungi mampu menggunakan asam amino sebagai sumber nitrogen. Nah, siapa ini? Loading dulu lagi. Oh, enggak ada. Oh, ada. Mahatma Narendra Niti. Silakan, Mahatma. Kelihatan ya? Halo? Sudah, Pak. Iya, Pak. Halo, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Semua fungi mampu menggunakan asam amino sebagai sumber nitrogen, dan sebagian besar fungi mampu menggunakan amino sebagai sumber tunggal nitrogennya. Namun pengambilan amonium dapat menyebabkan terjadinya pertukaran kation H, ya, dengan substrat. Akibatnya pH substrat akan menurun dan ini akan mengakibatkan penghambatan pada pertumbuhan fungi. Jadi ini fenomena seperti ini juga banyak. Jadi jamur-jamur yang mampu menghasilkan asam cukup tinggi sehingga pH-nya akan drop. Nah, dropnya itu kalau asam masih bertahan jamur, tapi kalau bakterinya banyak yang nggak tahan. Jadi ya fungsinya di samping sebagai pengguna suatu nutrien dengan konsekuensi bisa mengasamkan lingkungannya, ya. Banyaknya asam berarti kandungan kation hidrogen cukup tinggi, ya. Maka dia juga bisa berfungsi sebagai penukar kation terhadap, mungkin kalau misalnya ada logam-logam yang terikat dengan unsur-unsur fosfat yang punya dekatan negatif dengan logam-logam yang ada di sana sehingga bisa diganti, bisa dibebaskan sehingga kation fosfatnya bisa diambil. Beberapa fungi mampu menggunakan nitrat sebagai sumber tunggal nitrogen, yaitu dengan cara mengubah menjadi amonium dengan bantuan enzim nitrat redutase dan nitrit redutase. Ini gambarannya ini. Halo, suara saya bisa didengar. Ini hujan deras banget tempat kita dengan petir juga. Halo, bisa didengar? Ya, suara hujannya nggak mengganggu, ya. Jadi dari nitrat menjadi nitrit oleh enzim nitrat redutase dan akan diubah menjadi nitrat redutase dengan enzim glutama dehidrogenase atau menjadi glutamin, ya, dengan enzim glutamin redutase ini, urutan-urutan dari penggunaan nitrat yang ada di dalam tanah atau substrat oleh fungi, ya. Fosfor ini dibutuhkan untuk pembentukan gula fosfat, ya, terutama untuk asam nukleatnya. Lalu ATP juga, adenosin trifosfat, juga membran fosfolipid. Di alam fosfor tersedia dalam jumlah yang sangat kecil, ya, dan sifatnya banyak yang tidak tersedia, non-available. Karena biasanya tersedia dalam bentuk fosfat organik yang terikat dengan senyawa organik, misalnya kayak fosfolipid, ya, dan sebagainya, dan tidak larut ataupun fosfat anorganik yang terikat dengan kalsium atau magnesium. Walaupun demikian, fungi mampu beradaptasi dengan keadaan rendah fosfor yang di alam. Ini berbeda dengan akar tanaman, ya. Fungi ini mampu meningkatkan aktivitas sistem pengambilan fosfornya dengan cara ini, melepas enzim-enzim yang dia miliki, yaitu enzim fosfatase yang mampu memecah fosfat dari sumber organik, melarutkan fosfat anorganik dengan cara melepas asam organik untuk menurunkan pH lingkungan. Nah, ini fenomena ini nomor 2, ya, dan produksi asam organik yang akan menjadikan pertukaran kation
Yang ketiga, selalu mengarahkan pertumbuhan hifa ke arah daerah yang segar untuk memperoleh fosfor. Yang keempat, melakukan banyak penyimpanan fosfat cadangan dalam bentuk polifosfat. Fungi dalam mengambil fosfor inilah yang menjadi dasar hubungan antara jamur mikorrhiza, fungi mikorrhiza ya jamur akar dengan perakaran tanaman. Sekarang kebutuhan nutrien yang lainnya, vitamin, tiamin atau B1 serta biotin mempunyai peran utama dalam metabolisme sel, di mana asam-asam amino seperti asparagin, glutamin, arginin akan dikonversi dalam beberapa fungi tidak mampu menggunakan nitrat atau amonium beberapa fungi. Lalu kebutuhan untuk sulfur dalam bentuk SO4, mineral juga perlu dalam jumlah sedikit, misalnya ada Fe, Z, N, Cu, dan Mg. Nah, pengaturan penyerapan nutriennya, sutrat dipecah menjadi molekul-molekul yang kecil, kemudian diambil untuk metabolisme dan keperluan regulasi yang lainnya. Penyerapan ini melibatkan enzim permease yang terletak di membran yang biasanya spesifik untuk gula, asam amino, dan lainnya. Yang paling disukai dari kelompok gula adalah glukosa, dan dari kelompok nitrogen adalah amonium. Ya, ini dua ini. Dari cara memperoleh nutrien, bahan nutrisi, fungi terspesialisasi menjadi ini. Saprofit tadi, ya, kelompok heterotrof yang dari perolehan bahan organiknya dari benda yang mati, dan menggunakan sisa bagian makhluk hidup yang sudah mati. Kalau yang parasit dari organisme yang ditumpangi yang masih hidup, orang sering mengatakan sebagai jamur patogen. Atau ada juga jamur simbiosis mutualis, di mana menyerap nutrisi dari inang, tetapi juga menguntungkan inangnya ini. Ya. Saprofit contohnya ini ya. Jadi ya, dari komposisi, dari daun yang mati, dari tumbuhan dan sebagainya. Parasit obligat di daun ya. Jadi kurang pada manusia, pada tanaman termasuk ini penyakit tanaman yang lain, atau juga nyerang ke nematoda juga ada. Ada yang simbiosis mutualis. Ya, jadi misalnya fungi dengan alge yang jadi lichen ini seperti ini. Mikorrhiza berhubungan dengan tanaman ya. Hewan membantukan menghancurkan tanaman pada usus sapi dan rumen ini ya, supaya pada apa namanya dominasi, maaf sebentar nih, hujannya luar biasa pedasnya. Nanti berbagi kalau saya ada korekan kalau dari anu enggak kain jadi nggak sekolekan udah nih anu kolekan si populer mana gantian oh iya iya ada ada orang nek mana orang nek stok ini berarti stok wetan bulan bulan toleran kono boten nanti soal gendeng kan gendengnya kan pupuk ada kan mungkin nggak kono lagi apa gitu. Halo, masih dengar suara saya? Halo, halo. Aduh, maaf ya, hujannya super lebat ini, alhamdulillah ya.
disyukuri hujannya lebat banget tapi jangan banjir. Nah, luar biasa lebatnya ya. Baik, saya teruskan ya. Ada juga yang simbiosis dengan semut ya, jamur dengan semut oleh semut ya tadi ya. Sekarang kondisi lingkungan untuk pertumbuhan dan toleransi terhadap ekosistemnya ya. Reproduksi pada umumnya memerlukan toleransi sendiri dan sebagainya ini ya. Fungi dapat tumbuh pada suatu kondisi suboptimal, namun jika sudah merupakan kombinasi suboptimal maka dapat menghambat pertumbuhannya. Di sini katanya dengannya ini sifat-sifat apa namanya ketahanan terhadap kondisi, karena ini terkait dengan enzimatis yang dia miliki. Sebagai contoh kayak termofil, dia optimal di suhu 40 tapi dia nggak tahan pada suhu yang lebih rendah lagi. Termotoleran, suhunya itu bisa sampai di bawah 20 tahan, lalu optimalnya 30-40 dan maksimal optimal 40. Sikrotoleran yang lebih rendah lagi, dan sikrofil ini suhunya lebih rendah lagi 20 ya. Ya, contohnya kalau termofil banyak mana di kompos, sarang burung, tanah kering. Termotoleran di kompos juga, kompos itu banyak panas loh ya, jangan dikira ya, jadi punya tengah itu panas dan sebagainya. Proses fisiologis yang terjadi pada toleransi temperatur, jadi nama makromolekul terutama enzim adalah sifatnya itu tidak panas, tahan panas atau heat stabil, hanya itu loh ya. Adanya termostabilitas ultrastruktur sel mampu memelihara integritas membran. Di samping itu fungi sikrofilik mempunyai asam lemak tak jenuh pada membran selnya ya, yang juga tahan di sana. Lalu ada konsentrasi ion H, atau orang sering mengatakan sebagai nilai potensial hidrogen yang nilainya adalah per-log H ya. Respon terhadap pH sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ada beberapa fungi yang tahan sampai 4,5 atau 8. Pengaruh pH terjadi pada permeabilitas membran serta kemampuan disosiasi molekul menjadi ion-ion. Ya, jadi termasuk kayak serapan-serapan unsur-unsur mineral tanah juga ada yang mudah diserap pada pH-pH tertentu. Beberapa kategori kelompok fungi berdasarkan kemampuan tubuhnya, ada yang asidofilik dan jumlahnya relatif sedikit, tumbuh optimal pada pH 3 sebagai Catoa, Contium, Phyllanthum, tentunya bisa tumbuh sampai suhu pH 2,5 ya, NH2SO4 atau 4% CSO4 ya. Lalu ada yang asidotoleran, sedikit mampu tumbuh pada pH mendekati 2 tapi optimalnya di 5,5. Ada lagi yang basiotoleran, sangat tinggi pada pH 10-11 bisa, dan yang sifatnya basiofilik, sifat sangat hidup di pH tinggi tidak ada ini alkal ya, karena kita tahu bahwa kompaninya lain dengan bakteri itu. Perubahan lingkungan oleh fungi disebabkan oleh satu yang pertama pengambilan selektif dari pertukaran ion. Fungi-fungi harus menjaga keseimbangan ion di dalam tubuhnya. Mereka dengan cara melepas ion hidrogennya, ya katiun plus H ini. Jika mengambil NH4, pH turun dan melepas OH-. Jika mengambil NH, jika mengambil NO3, pH akan menjadi naik. Jadi ada suatu keseimbangan pH setelah dia mengatur untuk proses-proses absorpsi senyawa tertentu. Nah, dengan adanya produksi asam organik akan berkonsekuensi menurunkan pH ya, jadi asam. Sedangkan produksi CO2 dan NH3 juga begitu. Implikasi dari pH lingkungan terhadap sel adalah mempengaruhi muatan total protein membran yang akhirnya akan mempengaruhi pada pengambilan nutrien.
Selain itu juga berpengaruh pada derajat kelautan garam-garam mineral ini ya, jadi pengaruhnya ada. Kalau aerasi, bagian besar fungi adalah bersifat aerob. Ada beberapa kategori kelompok yang didasarkan kebutuhan oksigen, ada yang aerob obligat, yang merupakan sebagian besar fungi membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Ada yang aerob fakultatif, orang sering juga membutuhkan sebagai anaerob fakultatif, mereka tumbuh pada kondisi aerob, namun juga bisa tumbuh pada kondisi yang tidak ada oksigennya, namun dengan melakukan fermentasi gula. Ada yang fermentasi obligat, mereka tumbuh pada kondisi ada atau tidaknya oksigen, namun selalu dengan cara fermentasi. Hal ini sebabkan mereka tidak punya mitokondria dan sitokrom. Ada yang bersifat anaerob obligat, mereka justru akan mati jika terdapat oksigen, misalnya kelompok Diomycota yang tumbuh pada rumen sapi, ya, jadi bukan rumensia. Adanya kenyataan bahwa oksigen bisa bersifat toksik pada suatu organisme cukup mengherankan. Namun alasan yang sebenarnya adalah bahwa oksigen bisa bereaksi dengan komponen-komponen seluler seperti flavoprotein yang akan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Biasanya untuk bahan disinfektan dan superoksida radikal O2. Superoksida ini akan menyediakan satu elektron pada saat bereaksi dan akan mengakibatkan kerusakan sel. Ini adanya H2O2 ya. Oleh karena itu, semua organisme aerob mempunyai mekanisme untuk mengatasi keadaan tersebut. Pertama, mereka mempunyai enzim superoksida dismutase yang akan mengubah superoksida menjadi hidrogen peroksida seperti berikut ya. Ini jadi ada oksigen plus hidrogen akan menjadi peroksida plus O2, kemudian enzim katalase akan mengubah H2O2 menjadi air, yaitu air dan oksigen. Organisme anaerob obligat biasanya kurang. Kekurangannya adalah salah satu ada kedua enzim tersebut. Nah, ada enzim keduanya jadi katalase nggak punya ya. Superoksida dismutase juga nggak punya. Fungi juga memerlukan kehadiran air untuk keperluan difusi nutrien ke dalam sel, melepas enzim-enzim ekstraseluler dan memelihara sitoplasmanya. Jadi ini karena kita tahu komponen sitoplasma seluler itu sekitar 80-90 ada air. Dan sebagai media pelarut juga ya. Walaupun air tersedia dalam alam namun tidak serta-merta bisa digunakan karena air terikat oleh kekuatan eksternal yang disebut dengan potensial air. Jumlah dari potensial osmotik, potensial matrik, dan turgor, serta gravimetri. Agar fungi tetap mampu mempertahankan airnya, maka harus mempunyai potensial yang sama dengan potensial eksternal. Sudah seperti apa namanya fisiologis. Pengukuran keperluan air atau batas terendah keseimbangan kelembaban relatif humidity atau RH untuk pertumbuhan fungi adalah nilainya 75%. Potensial airnya MPa atau megapascal 9,27 atm. Banyak fungi punya kemampuan toleransi yang tinggi terhadap kekurangan air, umumnya berkisar sekitar minus 2 MPa, ya, lebih rendah dari titik layu tanaman atau air laut, yaitu minus 25 MPa. Ini sama dengan ya, proses fisiologi fungi dalam menghadapi potensial air luar yang rendah adalah dengan menurunkan potensial osmotik internalnya hingga sama atau lebih rendah dari potensial osmotik sel. Namun pada fungi yang toleran terhadap kekurangan air atau xerofit tetap tidak akan tumbuh pada kondisi air yang hanya sekitar 14%. Contohnya pada fungi yang merusak biji-bijian, jadi biji-bijinya itu dikeringkan sehingga nilai kekeringan selnya cukup tinggi sehingga jamur tidak akan bisa merusak. Cahaya tumbuhan juga diperlukan cahaya tampak ya, yang punya gelombang 380 sampai 720 nanometer dan memiliki efek yang kecil pada pertumbuhan fungi. Karena cahaya menghambat perpanjangan ujung hifa. Cahaya akan menghambat perpanjangan ujung hifa. Biasanya kalau ada cahaya justru terpicu untuk melakukan sporulasi, contohnya pada tempe itu loh. Tempe kalau di bagian tepi, kalau tempe dari daun ditekuk pecah, cahaya masuk, lalu
CO2-nya rendah, ya, akan keluar dari proses pertumbuhan miseliumnya, sehingga akan justru terjadi sporulasi ireng-ireng dengan pinggir tempe itu. Kebalikannya cahaya dapat meningkatkan efek pada reproduksi atau diferensiasi fungi. Jadi diferensiasi dalam pengertian membentuk struktur-struktur dan buah, ya, tidak murni hanya miselium saja, ya. Hanya miselium saja kan hanya perpanjangan hifa. Kalau sudah sampai membentuk ada conidiophore, ada violet, ya, sekarang diartikan sebagai diferensiasi. Tumbuhan ya ada akar, ada batang, ada daun, itu diferensiasinya seperti itu. Radiasi UV sekitar 200 sampai 300 meter mempengaruhi reseptor yang mengandung flavin. Reseptor di bagian membran terutama yang banyak mengandung flavin akan terpengaruh. Sedangkan untuk sporulasi, banyakkan fungi tidak terpengaruh oleh cahaya. Beberapa bereaksi terhadap UV, contohnya Alternaria sp yang mampu adanya UV tadi atau terinduksi sporulasinya. Nah, itu yang nutrien, ya, dan sedikit faktor-faktor eksternal. Lalu ada satu lagi. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Bapak. Masih, ya. Oke. Bentar, Mbak. Tentang ini. Metabolisme fungi, ya. Bahwa proses metabolisme fungi itulah merupakan suatu proses kimiawi yang terjadi berdasarkan proses metabolisme itu sendiri, ya, di seluruh proses rangkaian reaksi kimiawi dalam satu seluler hidup itu namanya biokimia, dan bisa dibedakan menjadi pembongkaran katabolis dan sintesa anabolis, ya. Anabolisme pembentukan atau sintesa, sedangkan katabolis adalah suatu pecahan, dan biasanya kalau anabolis itu perlu energi endogenik, kalau katabolisme justru akan mengeluarkan energi exergonik, ya. Jadi elemen-elemen yang lebih kecil dari senyawa kompleks. Jadi ini sintesa, ini adalah proses degradasi senyawa-senyawa kompleksnya, katabolis. Nah, pada zat heterotrof yang mempunyai kemampuan untuk asimilasi karbon organik, ya, sedangkan autotrof dibedakan menjadi dua, yaitu fotoheterotrof dan chemoheterotrof. Organ itu yang mau menangkap energi cahaya untuk mengkonversi energi kimia dalam sel, tapi mereka mendapatkan karbon dari sumber energi, sumber organik atau organisme lain. Sedangkan chemoautotrof, organik yang mendapat sumber energi dari sumber karbon dari sumber organik dan energi dari kimiawi, ya. Nah, metabolisme fungi itu sendiri ada metabolisme karbon sebagai contoh kayak metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, dan metabolisme lipid. Juga ada metabolisme nitrogen dan senyawa-senyawa lain. Untuk metabolisme karbohidrat, di mana karbohidrat merupakan substrat utama untuk metabolisme karbon pada jamur, dan metabolisme karbohidrat memiliki dua peran penting, yaitu yang pertama, dengan substrat dasar yang berupa glukosa, ini bisa masuk ke dalam sel melalui difusi sederhana, karena memang ukurannya relatif kecil nih, partikel atau molekulnya juga begitu, glukosa kecil juga masuk mudah. Sedangkan substrat yang bentuknya polimer seperti selulosa, keratin, lignin akan dihidrosis terlebih dulu. Tadi sudah dijelaskan ada enzim-enzim ekstraseluler yang dikeluarkan dari selulernya di sekitarnya, sehingga elemen tadi akan menjadi elemen yang kecil
glukosa ya, monomernya, sehingga bisa digunakan oleh jamur. Nah, jalur utama dari metabolismenya tadi, glikolisisnya bisa melalui jalur Embden-Meyerhof fosfat atau pathway Embden-Meyerhof pathway atau EMP, dan siklus TCA, tricarboxylic acid, jadi siklus Krebs ya, atau juga melalui sistem pentosa fosfatsan PPS. Siklus lain ini ya. Yang pertama produknya lo ini pirufat, dan nanti akan masuk perubahan jadi koenzim A, jadi bisa masuk ke siklus Krebs ya. Lalu glikolisis di sel, di cairan dalam kondisi anaerob, lalu nanti sampai ke enzim A, dia akan masuk ke mitokondria untuk perolehan energi tenaga ya. Kalau pentosa fosfat ini juga siklus dari penggunaan jalur penggunaan gelap. Jadi orientasi pertama adalah mendapatkan NADH2 ya, koenzim, dan ribosa. IMP ya, Embden-Meyerhof pathway, produknya adalah pirufat yang nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana kalau dia siklusnya dalam kondisi anaerob terjadi bisa bentuk laktat sama alkohol. Kalau aerob di mitokondria akan didapatkan CO2 dan H2O, juga ada energi. Ini siklus fosfat melalui jalur pentosa fosfat ya. Produknya adalah gula ribosa untuk sintesa asam nukleat ya. Sedangkan substrat yang non glukosa ini contohnya ada dari sulosa, itu komponen utama yang bisolusa, jalurnya melalui jalur pentosa fosfat san ya. Akan dikonversi jadi dapat energi. Jangan lalu substratnya asam astat, jalurnya melalui reaksi oksal astat tambah dengan asetil CoA menjadi asam asetat dalam siklus Krebs ini. Kalau substratnya asam amino glutamat, jalurnya melalui proses deaminasi akan masuk melalui siklus Krebs di pembentukan ketoglutarat, dan akan diperoleh energi yang cukup tinggi. Kalau asam lemak ya, masuk jalurnya dari asam penghancuran menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemaknya bisa masuk melalui siklus Krebs melalui ini jalur masuk asetil CoA ya, dengan enzim beta oksidase, sehingga bisa masuk ke siklus Krebs TCA ya, tricarboxylic acid, dan dihasilkan energi setelah prekursor. Kalau kitin, sintesis kitin ini contohnya ya. Struktur kitin di sini ada polimer dari N-asetil glukosamin ya. Glukosamin 1, glukosamin 2 diikat dengan glukosida ini ya, beta 1,4 ya. Karena fruktosa 6-fosfat dikonversi menjadi N-asetil glukosamin plus amin atau asam glutamat setelah asetil CoA, dan N-asetil glukosamin yang terjadi dengan adanya UTP atau uritin trifosfat akan menjadi UDP N-asetil glukosamin dan pirofosfat, yaitu fosfat organik. Lalu sintesa glikogen. Prosesnya glikogenesis, ya, sintesa. Kalau genesis itu sintesa memerlukan kerja dari enzim dua macam, yaitu glikogen sintesase dan enzim pembuat cabang glikogen, karena glikogennya memang bentuknya senyawanya bercabang gitu ya. Misal dari glukosa 6-fosfat hasil polimerisasi glukosa itu ya. Ini pada saat awal di siklus glikolisis ya, akhirnya adanya UPP glukose ya, dibentuk enzim glukogen sintetase, diperolehlah glikogen. Glikogen sintase dengan adanya UDP glukosa ya, dengan ikatan 1,4 hemopolisakarid akan terjadi percabangan dari rantai polisakarid disebabkan oleh kerjanya enzim, dan percabangan dari glikogen disebabkan oleh enzim glikogen sintetase. Sedangkan untuk metabolisme protein, fungi yang menggunakan metabolisme protein adalah fungi yang berfilamen.
fungi yang berfilamen dapat menggunakan protein, tetapi pada kamir ini jarang menggunakan protein ya, non filamen ya di uniseluler. Skema metabolismenya bahwa fungi akan mengurai protein sebagai sumber nitrogen dan sumber karbon dengan aktivitas enzim protease. Adanya sekresi enzim protease ini, protein akan dipecah menjadi monomer-monomernya menjadi asam amino dan hasilnya akan diangkut ke dalam sel dengan sistem transport. Nah, kelarutan daripada asam amino yang masuk ke dalam plasma seluler yang digunakan nanti dalam sintesa protein, terutama dalam proses translasinya ya. Dengan metabolisme lipid, berdasarkan pemutusan ikatan lokasi pemutusan ikatan gliserol pada triasil gliserol, trigliserid ya, dibedakan menjadi dua, yaitu lipase non-spesifik dan lipase spesifik. Pada lipid ditemukan dalam bentuk lemak dan minyak sebagai sumber karbon. Enzim yang diperlukan untuk menghidrolisis lipase triasil gliserol, hasil hidrolase diubah di asil gliserol, monoasil gliserol atau asam lemak. Beberapa fungi yang menggunakan lipid dengan memanfaat kerja lipase adalah Caulerpa, azot dan sebagainya, Penicillium, ya, Rhizopus japonicus dan sebagainya. Sedangkan untuk metabolisme nitrogen, bahwa semua mikroba yang telah diteliti namanya dapat menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen anorganik. Asimilasi nitrat pada kamir dan kapal menggunakan proses yang sama, yaitu nitrat transfer ke dalam sel, kemudian diubah menjadi amonium oleh enzim nitrat reduktase dan nitrit reduktase. Ya, tadi di awal sudah jelaskan. Beberapa fungi yang dapat menggunakan nitrat sebagai sumber nitrogen diantaranya adalah Aspergillus nidulan, Candida utilis, Genula anomala, dan Genula polymorpha. Sedangkan nitrit yang bersifat toksik bagi sebagian besar fungi, tetapi beberapa fungi dapat menggunakannya sebagai sumber nitrogen selama konsentrasi yang digunakan cukup rendah. Ya, kalau terlalu tinggi mematikan. Terus senyawa lain, diantaranya senyawa yang sifatnya toksik yang sulit diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana dapat dimanfaatkan juga oleh fungi ini sendiri. Contohnya fenol dan derivatnya dapat dimanfaatkan oleh sebagian sumber karbon dan energi oleh contohnya ada Aspergillus, Candidus, Disporium, Monicilium pleurotus dan Phanerocat. Ya, saya rasa sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan ya. Halo, masih dengar suara saya? Halo. Masih Pak. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi kita jelaskan mengenai jenis nutriennya, juga metabolismenya yang dilakukan oleh kelompok jamur tertentu ya. Jadi dia merupakan sel eukariotik ya, lain dengan bakteri yang eukariotik, tapi siklus untuk kayak penggunaan glukosanya untuk sel relatif sama ya. Cuma di bakteri tidak ada mitokondria, pembangkitan energinya itu pada organ yang namanya mesosoma. Ya. Bentuknya adalah invaginasi daripada membran sel ke dalam lekukan ya. Jadi itu bukan kaitannya dengan pembelahan sel, tapi dia dicidiki di bagian membran tadi yang melekuk tadi, mesosoma ya, itu banyak enzim-enzim yang berkaitan dengan proses penggayatan energi ya, atau ya analog lah dengan pada mitokondria sel-sel eukariot. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Apa masih ada yang belum bisa presensi? Coba saya cek dulu. ...76 pengambil ya.
Halo, masih ada 3 mahasiswa yang belum presensi ini. Halo, Iya Pak, saya Devi kesulitan absen Pak. Devi Angelti ada nggak? Halo. Iya Pak. Oh gitu, ya sebentar. Siapa lagi? Devi lagi, Ria lagi. Maaf Pak, saya Haniatul Farida, kesulitan untuk absen. Masih kurang 2 lagi nih. Siapa? Umi Latifatul Lasyah, ada nggak? Umi? Hadir Pak. Ada di Google Meet-nya? Di Meet-nya ada tadi? Hadir, ya oke, hadir. Ada lagi, sebentar, siapa lagi nih? Haniatul Munfaridah, ada nggak? Haniatul? Hadir Bapak. Hadir Pak. Oke, ya. Ada lagi nggak lagi nih? Sudah semua ya, 72 mahasiswa sudah presensi semua. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada yang mungkin dirasa kurang jelas. Ya? Halo? Ada yang bertanya di room chat, Pak. Bagaimana? Ada yang bertanya di room chat. Di mana? Ada Oh, yang sebentar. Yang tanya ya? Oh ya, sebentar, tak aja lihat dulu. Saya Salviani saya. Halo? Itu Maria Salvia, betul? Oh Iya, gitu. Ya, saya mohon maaf tidak bisa open mic karena di sini sedang bising sekali. Podo karena hujan deris banget ini, Mbak. Dualisme pada hewan tadi disebutkan di usus sapi untuk membantu mencernakan makanan rumput. Itu jamur apa ya Pak? Terima kasih ya jamur ruminansia ya. Jenis-jenisnya Anda bisa bentar. Banyak karena di situ ada bakteri, ada jamur juga ya, protozoa juga, tapi itu spesifik jamurnya. Mikrosimbion pada ruminansia, kamu coba googling saya juga belum. Jamur mikrosimbion pada ruminansia. Sebenarnya saya lupa pada pelajaran silase ya, saya punya bahannya itu rumen sapi ya. Gak apa-apa, googling dulu nih. Jadi ada bermacam jenis mikroba yang di sana ya, ada kelompok Archaea, juga protozoa, jamur ya. Jadi Archaea itu kelompok bakteri itu. Halo, ada yang masih mendengarkan saya? Masih Pak. Masih Pak. masih, Pak. Baik, nanti saya carikan ya, jadi untuk Mbak siapa, baik, saya itu lupa pastinya namanya apa ya, jadi saya ngajar
tentang mikrobiologi peternakan diantaranya ya. Jadi ada tentang teknik-teknik pembuatan silase dan mikrobarumen ya, saya lupa jenisnya apa saja gitu. Nah, intinya dia akan membantu mencernahkan apa namanya itu repot itu diserap bisa ke bagian lambung atau bagian traktus digesti daripada apa namanya kan itu di lambung rumennya, sehingga akan lebih sederhana senyawanya dan bisa mudah terserap oleh si sapi tadi. Ya, banyak orang yang berpenelitian dengan apa namanya mengisolasi mikrobarumen ya, karena sifatnya itu saya rasa mikroaerofil, jadi tetap ada oksigennya kecil, ya tapi sangat sedikit sehingga didominasi sebenarnya oleh kelompok-kelompok bakteri atau jamur yang anaerob tadi saya katakan ya. Jenisnya nanti saya carinya Mbak ya, jadi secara apa namanya jelas namanya apa saya juga lupa ya. Itu jamur apa ya Pak, yang jelas dia jamur ya mikrosimbion pada rumen sapi ya, dan sifatnya ya anaerob misalnya ya, atau mikroaerofilik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sementara ini ya Mbak Safia Anissa ya. Oke. Halo. Nanti mungkin minggu depan kalau sudah saya temukan saya jawab. Sampai sekian dulu, kalau nggak ada yang tanya lagi, ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ya saya tutup Sudah cukup, Pak. pertemuan sore hari ini, dan terima kasih atas perhatian saudara semua. Ya? Gimana Mbak? Halo? Iya, Pak. Sudah cukup, Pak.